kumpulan berita terbaik dan menjadi tren di Metro TV. Spesial untuk Anda, kesimpulan dari berbagai cerita atas peristiwa-peristiwa tersebut bersamaan dengan perkembangan terakhirnya. Dapat disimak untuk menambah khasanah wawasan Anda. Metro This Week, setiap minggu live jam 7:30 malam. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang perlu Anda tahu. Saya, Andromeda Rizal, siap membawa intisari informasi terkini dalam Headline News. Sesaat lagi, Metro Siang bersama Anggi Hasibuan. Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendatangi SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sehari sebelumnya mendapatkan teror ancaman bom. Menteri Abdul Muti juga mengisi materi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SD tersebut. Pasca terjadinya teror ancaman bom di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kepolisian mendatangi sekolah pada Selasa pagi. Dalam kunjungan ini, Menteri Abdul Muti juga ikut mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 yang dihadiri seluruh siswa dan para guru serta orang tua murid. Kegiatan kunjungan ini juga untuk memastikan tidak ada rasa takut dan khawatir dari para siswa pasca teror bom. Pemirsa, sehari sebelumnya teror ancaman bom terjadi di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Tim Gegana Polda Metro Jaya juga langsung mensterilkan dan menyisir seluruh area lokasi. Setelah 5 jam melakukan penyisiran, anggota tidak menemukan benda yang mencurigakan di lokasi sekolah. Sementara kurang dari 24 jam, polisi juga dapat meringkus pelaku teror bom. Ironisnya, pelaku merupakan salah satu orang tua murid sekolah tersebut. Polisi terus mendalami motif pelaku melancarkan aksi teror yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut. Mulai nih. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi pimpinan. Mengenai perkembangan isu terkini bahwa ada anggapan yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak perkembangan RUU Perampasan Aset, sedangkan kita lihat running di Komisi 3 sudah berkali-kali sejak September lalu melakukan meminta masukan publik dan juga para praktisi terkait RUU Perampasan Aset ini. Mohon penjelasan dari pimpinan DPR mengenai hal ini. Pertama, saya sampaikan bahwa perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR
melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Berarti tidak benar ada anggapan bahwa ini membenturkan antara DPR dengan pihak lain, karena kalau sejalan dengan cita Presiden Prabowo bahwa pemulihan aset dan juga perampasan aset ini berarti masih kontinu di DPR ya Kang? Ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Cukup? Kang, izin mungkin masih soal perampasan aset. Kan ini kan memang kalau dari DPR kan masih terus membahas begitu ya Kang. Tapi ini kan kemarin mungkin ada beberapa masukan juga bahwa untuk menentukan timeline gitu Kang. Ini mungkin kalau dari pimpinan sendiri ada target atau bagaimana gitu Kang untuk timeline pembahasan RUU perampasan aset? Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Cukup ya? Ya, jadi untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebetulan di Komisi 9 kemarin menyampaikan ada urgensi yang paling ketemu dengan beberapa stakeholder. Ya sudah usulannya minta kalau harus ada yang dibahas di masa reses supaya nanti di masa sidang depan sudah mulai ke pembahasan panja. Ini kita bawa di Rapim nanti ya, dan Bamus. Usulan untuk rapat di masa resesnya dari Komisi 9. Cukup ya? Oke, kasih ya. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Setiap anak